Oke anak-anak ibu semua, nah jadi hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran biologi. Oke, nah jadi hari ini kita akan membahas materi terakhir yang ada di bab 1 tentang sistem reproduksi. Nah jadi materi yang kita bahas hari ini adalah siklus menstruasi, yang kedua tentang ejakulasi, yang ketiga adalah kelainan atau penyakit pada sistem reproduksi. Oke, yang pertama kita membahas tentang siklus haid atau menstruasi. Nah, jadi siklus haid atau menstruasi ini dialami oleh semua kaum hawa atau kaum perempuan. Nah, jadi menstruasi ini merupakan salah satu tanda ketika perempuan itu sudah memasuki yang namanya masa pubertas. Nah, biasanya itu sekitar 10 sampai 15 tahun. Nah, jadi apa itu menstruasi? Ya, menstruasi adalah proses peluruhan dinding rahim atau endometrium yang disertai dengan pendarahan karena tidak terjadinya pembuahan pada sel telur. Nah, jadi dinding rahim atau endometrium ini adalah sebagai tempat menempelnya si sel telur, ya. Makanya kalau dia nanti sel telur itu tidak dibuahi, maka terjadi yang namanya peluruhan dinding rahim ini beserta dengan sel telur yang dikeluarkan dalam bentuk darah, ya. Makanya kalau pada orang hamil, ya, dia tidak mengalami yang namanya menstruasi karena sel telurnya itu dibuahi dan menempel di dinding endometrium sehingga dinding endometrium ini tidak meluruh gitu, ya. Oke. Kemudian, siklus menstruasi ini normalnya berlangsung sekitar 28 hari sekali. Nah, namun ada juga beberapa perempuan yang mengalami misalnya 30 hari sekali, 32 hari sekali. Ya, setiap orang itu berbeda-beda. Itu tergantung hormon, ya. Hormon itu pada perempuan itu adalah estrogen dan progesteron. Nah, jadi lamanya siklus haid ini normalnya juga sekitar 3 sampai 7 hari. Nah, ini juga berbeda-beda setiap orang. Ada yang 2 hari, ada yang 3 hari. Itu juga tergantung dari hormon mereka gitu. Kita lanjut. Oke, nah jadi sebenarnya bagaimana proses menstruasi itu di dalam tubuh perempuan? Yang pertama kita bahas yaitu pada minggu pertama. Nah, di minggu pertama, lapisan rahim luruh dan keluar sebagai aliran darah haid melalui vagina. Nah, jadi di minggu pertama ini kita mengalami yang namanya menstruasi, ya. Oke, memasuki minggu kedua, apa yang terjadi? Nah, di minggu kedua ini lapisan rahim menebal kembali sebagai persiapan untuk sel telur berikutnya yang matang. Nah, kenapa Bu lapisan rahim kita itu menebal kembali? Nah, nanti kalau lapisan rahim kita menebal, di situ nanti banyak yang namanya pembuluh darah. Nah, pembuluh darah inilah nanti yang akan memberikan nutrisi bagi calon bayi gitu atau bagi sel telur yang akan menempel di situ. Makanya terjadi yang namanya penebalan dinding rahim sebagai persiapan gitu. Nah, penebalan dinding rahim ini dipengaruhi oleh hormon estrogen. Oke, nah pada minggu yang ketiga, telur matang dan lepas dari ovarium menuju tuba falopi. Nah, jadi di minggu ketiga ini, telur yang sudah matang dari ovarium, lepas dia bergerak menuju tuba falopi. Nah, seperti yang sudah kita bahas kemarin, nah sel telur yang berada di tuba falopi apabila dibuahi, apabila bertemu dengan sperma, maka terjadi yang namanya pembuahan. Nah, namun kalau dia tidak bertemu dengan sperma berarti tidak terjadi yang namanya pembuahan. Oke, lanjut di minggu yang keempat. Nah, di minggu yang keempat telur tadi sudah mencapai rahim. Nah, jadi telur yang tidak dibuahi oleh sperma akan meluruh dan keluar bersama lapisan endometrium sebagai darah haid. Nah, artinya meluruh dinding rahim kita itu bersama dengan sel telur. Nah, kecuali tadi jika sel telur tadi dibuahi di tuba falopi, maka sel telur itu menempel di dinding rahim, jadi tidak terjadi namanya peluruhan gitu. Oke, nah jadi kenapa kalau pada perempuan itu, kalau pada saat kita mengalami yang namanya haid atau menstruasi, perut kita itu terasa sakit atau nyeri. Karena kenapa? Karena dinding rahim kita itu terjadi yang namanya peluruhan atau pengikisan gitu, sehingga perut kita itu terasa sakit atau kram gitu. Nah, itu adalah hal yang wajar terjadi. Nah, kemudian biasanya
pada saat kita mau menjelang haid ya, atau pada saat kita mengalami yang namanya menstruasi, biasanya kan muka kita itu lebih berminyak, timbul jerawat, kemudian payudara kita terasa bengkak atau sakit, kemudian nafsu makan bertambah, kita lebih gampang sensitif atau emosi marah gitu. Itu adalah hal yang wajar terjadi ketika menjelang haid, karena itu dipengaruhi sama yang namanya hormon estrogen gitu. Oke, kita lanjut ya. Yang bagian F itu kita bahas tentang ejakulasi. Nah, jadi ejakulasi ini dialami oleh kaum pria atau laki-laki ya. Nah, jadi ejakulasi ini merupakan salah satu tanda juga ketika si laki-laki itu sudah mengalami yang namanya masa pubertas ya. Nah, apa itu ejakulasi? Nah, ejakulasi adalah pengeluaran semen dari uretra. Nah, jadi pada anak remaja, ejakulasi ini biasanya terjadi pada saat mimpi basah. Nah, cairan yang diejakulasikan ini adalah semen, yaitu cairan yang mengandung sperma. Nah, dalam keadaan normal, ya, setiap 1 ml semen itu mengandung 100 juta sel sperma, ya, banyak. Nah, namun yang perlu harus kalian ketahui, hanya 1 sel sperma yang dapat membuahi sel telur, ya. Kemudian, berkaitan dengan pertanyaan yang minggu lalu ya, kenapa produksi ovarium itu terbatas sedangkan sel sperma itu tidak terbatas ya. Jelas, karena kalau pada laki-laki dia bahkan sampai tua mereka bisa menghasilkan sel sperma ya, banyak sel sperma yang mereka hasilkan gitu. Beda halnya sama kaum perempuan ya, sel ovum kita itu, sel telur kita itu per bulannya akan mengalami yang namanya kehilangan sel telur ya. Contohnya pada saat kita menstruasi, kita kehilangan sel telur gitu. Nah, makanya nanti di umur ke-40 atau 50 tahun perempuan itu mengalami yang namanya menopause. Artinya sel telurnya itu sudah habis. Artinya dia tidak lagi memiliki sel telur yang bisa dibuahi. Makanya kalau pada orang yang sudah menopause, mereka tidak bisa memiliki keturunan lagi gitu. Beda halnya sama si pria, mereka tidak ada yang namanya sistem monopause gitu. Mereka tetap bisa menghasilkan sel sperma. Makanya dibilang kalau pada perempuan itu produksi ovumnya itu terbatas, sedangkan kalau pada pria produksi spermanya itu tidak terbatas itu. Oke, kemudian kita lanjut kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Nah, ada banyak kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Ini yang Ibu tampilkan hanya 4. Mungkin nanti boleh kalian cari di literatur atau internet, banyak ya. Oke, yang pertama itu ada namanya gonore. Nah, gonore ini adalah kencing nanah. Nah, penyebab dari gonore ini adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae ya. Nah, jadi kalau pada penyakit gonore ini biasanya terjadi pada laki-laki dan perempuan ya. Pada laki-laki itu biasanya dia mengeluarkan nanah melalui penisnya gitu ya. Kemudian kalau pada perempuan dia mengeluarkan nanah dari vaginanya gitu. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Nah, bisa diakibatkan oleh kurangnya jaga kebersihan organ reproduksi, kemudian melakukan hubungan seks bebas ya. Nah, itu bisa menjadi peluang penyakit dari si gonore ini. Nah, kemudian adalah sifilis atau raja singa. Nah, sifilis atau raja singa ini adalah terjadinya luka pada organ reproduksi baik pada laki-laki maupun perempuan. Nah, biasanya penyebabnya adalah bakteri Treponema pallidum. Oke. Nah, yang ketiga ada yang namanya penyakit kandidiasis atau keputihan. Nah, ini dialami oleh perempuan. Nah, jadi penyebab dari keputihan ini adalah jamur Candida albicans. Nah, biasanya ini terjadi ketika organ reproduksi atau vagina si perempuan ini tidak bersih gitu. Artinya terjadi yang namanya keputihan ya. Kemudian yang keempat adalah HIV AIDS. Nah, penyakit HIV AIDS-nya penyebabnya itu adalah virus HIV, human immunovirus. Nah, jadi HIV AIDS ini penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Nah, biasanya ini terjadi ketika melakukan yang namanya misalnya transfusi darah melalui jarum suntik yang tidak steril. Kemudian
melakukan hubungan seks bebas atau gonta-ganti pasangan gitu. Jadi bisa menyebabkan penyakit HIV/AIDS ini gitu. Makanya dari 4 penyakit yang sudah kita ketahui ini, makanya dari penyakit yang sudah kita ketahui, cara kita untuk menjaga kesehatan reproduksi kita itu ya dengan menjaga kebersihan organ reproduksi kita, kemudian tidak melakukan pergaulan bebas atau hubungan seks bebas gitu. Oke. Nah, jadi sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk kalian dalam belajarnya. Apabila ada pertanyaan, silahkan langsung bertanya di Google Classroom kita. Terima kasih.